teman-teman, jumpa lagi dengan saya Vicky di channel ini. Oke, zaman sekarang siapa sih yang tidak kenal Google? Jadi setiap orang pasti familiar dan sering menggunakan search engine yang satu ini ya, Google Chrome teman-teman. Jadi dengan Chrome ini kita bisa mendapat beragam informasi yang menarik ya, entah itu dari artikel-artikel atau musik atau film-film atau apapun itu. Jadi kali ini saya akan membahas beberapa trik di Google Chrome, entah itu Android atau PC, yang membuat browsing kita lebih menarik, lebih tepat sasaran. Oke, jadi kenapa saya buat trik ini? Karena begitu banyak informasi di Google, jadi kita kadang-kadang mencarinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi mungkin trik-trik ini akan berguna untuk teman-teman nantinya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, fungsi tanda kurang atau tanda min. Jadi tanda min ini bisa digunakan untuk mengecualikan satu kata tertentu biar pencarian kita lebih efektif atau tepat sasaran. Misalnya kita mau mencari saya contohkan handphone apa sajalah. Misalnya kita mau mencari handphone Asus Zenfone contohnya, tapi kalau kita ketikkan Asus Zenfone saja akan muncul banyak merek Asus Zenfone. Jadi misalnya kita kecualikan Zenfone tipe berapa lah, contoh misalnya kita tinggal ketikkan Asus Zenfone, terus kita tambahkan tanda min atau kurang seperti ini, dan kita ketikkan Zenfone 2. Nah, ketika kita enter teman-teman, kategori produk dari Asus Zenfone 2 tidak akan muncul karena kita sudah kecualikan. Jadi browser ini akan mencari semua merek Asus Zenfone selain Zenfone 2. Kita coba. Nah, di sini ya, teman-teman bisa lihat. Jadi ini sangat membantu untuk kita mencari informasi-informasi yang ingin kita dapat di Google Chrome. Jadi lebih tepat sasaran. Misalnya kita mencari artikel atau berita selain dari Blogspot misalnya. Nah, di sini teman-teman, semua berita-berita yang dimuat di situs Blogspot tidak akan muncul karena kita sudah mengecualikan dengan tanda min. Jadi silahkan teman-teman coba ya di handphone atau PC teman-teman masing-masing. Oke, itu yang pertama. Yang berikut teman-teman, saya kembalikan standar dulu. Yang berikut, penggunaan tanda bintang teman-teman sebagai pengganti kata yang kita lupa. Misalnya kita ingin mencari satu kalimat tertentu di Chrome, tapi kita lupa beberapa kata. Misalnya contoh kita mencari lagu atau apapun itu, kita cukup menambahkan tanda bintang saja. Saya contohkan misalnya lagu apapun itu. Kita contoh kita tambahkan tanda bintang seperti ini. Jadi secara otomatis Google akan memberikan informasi, mungkin tanda kalimat yang kita lupa itu mungkin jalan atau apalah itu. Atau contoh kita mencari berita, coba presiden contoh saja. Nah, dia akan memberikan atau merequest informasi-informasi yang mungkin kita lupa, tapi ini lebih efektifnya untuk kita mencari lirik lagu atau kalimat-kalimat tertentu yang kita lupa beberapa kata di dalamnya. Jadi teman-teman tinggal ketikkan saja
kata-kata yang teman-teman ingat, misalnya contoh tadi sepanjang. Nah, setelah itu misalnya kata jalan teman-teman lupa, tinggal teman-teman masukkan tanda bintang, terus tambahkan kata-kata selanjutnya. Contoh, jadi dia akan menunjukkan sepanjang jalan kenangan, seperti itu teman-teman. Oke, ini yang kedua teman-teman, silakan teman-teman coba. Oke, yang berikut teman-teman, saya kembalikan normal lagi. Yang berikut, penggunaan tanda plus atau tambah. Nah, penggunaan tanda plus ini supaya Google menampilkan hasil pencarian yang paling sesuai dengan kata atau kalimat yang kita masukkan. Contoh, misalnya kita ingin mencari satu hal yang fokus, misalnya contoh kita mencari tentang trik, kita tinggal tambahkan tanda yang di depan, tanda tambah. Contoh kita mencari plus Kupang. Nah, di sini dia akan, pencarian Chrome akan memfokuskan di kata pertama yang ditambah tanda plus di depan kata tersebut ya. Tapi jangan teman-teman tambahkan plus, misalnya plus 3 kali, itu kurang baik ya teman-teman. Jadi penggunaan tanda tambah ini sebenarnya salah satu fitur dari Google Chrome supaya menampilkan hasil pencarian yang paling sesuai dengan kata yang kita masukkan. Jadi jangan ketik lain, munculnya lain. Misalnya kita mencari tentang Barcelona, contoh saja, atau kita mencari tentang Barcelona tapi kita ingin melihat golnya, kita contoh saja. Ini buat yang hobi bola ya. Jadi di situ akan menampilkan bukan Barcelona secara keseluruhan, tapi gol-gol yang dicetak oleh pemain-pemain Barcelona, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang berikut lagi, ada lagi beberapa trik. Kita bisa menggunakan untuk misalnya contoh buat teman-teman yang ingin mencari atau ingin membeli barang secara online, contoh saja. Jadi kita bisa mempersempit pencariannya sesuai dengan kantong kita atau sesuai dengan harga yang kita inginkan. Misalnya kita ingin membeli handphone contohnya, kita tinggal ketikkan saja Samsung, terus kita tambahkan kisaran harga, yang sesuai dengan budget kita. Kita tinggal tambahkan tanda petik 2, terus kita masukkan saja 1.500.000 contohnya. Oke, ini sudah lebih. Nah, seperti itu. Terus kita tutup dengan tanda petik lagi dan kita cari saja. Nah, di situ akan muncul produk yang kita cari sesuai dengan budget yang kita masukkan di kolom pencarian tadi ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman coba saja ya. Oke, yang berikut lagi ini untuk yang sering-sering mendapatkan tugas, untuk anak-anak sekolah yang sering mendapatkan tugas dari guru atau dari siapapun, anak kuliah, dari dosen. Kita ingin mencari satu materi atau artikel dengan eksistensi file tertentu. Misalnya kita mau mencari file PowerPoint tentang materi apalah itu. Misalnya contoh administrasi, ini untuk TKJ ya, contoh saja. Materi administrasi jaringan. Nah, kita butuh yang PowerPoint, kita tinggal tambahkan tanda titik dan kita masukkan eksistensi file PowerPoint, yaitu PPT. Nanti akan muncul semua file PowerPoint yang berhubungan dengan
materi yang kita inginkan. Nah, di sini. Jadi tinggal teman-teman klik dan download saja. Kalau misalnya kita ingin yang filenya Word misalnya, kita tinggal ganti PPT dengan doc. Seperti itu ya. Nah, di sini ya teman-teman, silahkan teman-teman lihat. Atau ingin PDF, tinggal ganti saja dengan eksistensinya PDF. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini sangat mempermudah untuk anak-anak sekolah yang ingin mencari tugas atau mencari sumber-sumber materi di Google Chrome ya teman-teman. Oke, masih ada lagi yang ingin saya bagikan teman-teman. Nah, ini yang terakhir. Kita misalnya kita sudah sukalah dengan satu situs tertentu dan kita ingin langsung masuk ke situs tersebut. Misalnya kita hobi nonton film ya, kita ingin pencarian Google langsung mengarahkan kita ke situs yang kita maksudkan. Kita tinggal tambahkan kata site, terus kita tambahkan titik berganda dan kita masukkan nama situs. Misalnya saya hobinya nonton film, jadi saya masuk ke situs nonton film, misalnya Indo Film, contoh saja. Nah, kita tutup lagi dengan tanda petik 1. Nah, sini dia secara otomatis akan mengarahkan ke situs-situs film. Nah, kalau ingin lebih jelas lagi, kita tinggal tambahkan domainnya, misalnya indofilm.com, contoh saja. Atau situs berita, contoh site detik.com, kita tutup dengan tanda petik. Nah, secara otomatis akan mengarahkan ke situs yang kita masukkan ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi mungkin ada trik-trik lain lagi yang saya tidak sempat bahas di sini, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Oke, jadi semoga trik ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Oke, sampai jumpa. Yeah.